Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk pimpinan, kasih, penyertaan-Mu Tuhan yang begitu besar buat kami. Engkau telah jaga sepanjang malam, Kau lindungi kami, dan pagi ini Tuhan Kau telah bangunkan kami dengan kekuatan yang baru, dengan napas hidup yang baru, dan kasih Tuhan yang baru untuk kami boleh nikmati kembali. Terima kasih ya Tuhan. Mari pada hari ini berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran-Mu. Lembutkan hati kami untuk kami boleh belajar dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, tema kita hari ini ialah dicari dan diselamatkan Tuhan. Saudara, masih ingatkah saudara kejadian tanggal 5 Agustus 2010? Di sana ada satu kejadian besar yang terjadi di San Jose di negara Chili, di mana ada pertambangan emas dan tempat itu runtuh dan 33 orang pekerja terperangkap di bawah tanah. Ketika kejadian itu berlangsung, saudara, seluruh penduduk Chili berdoa bersama agar 33 orang ini dapat diselamatkan. Kita melihat berbagai upaya dilakukan, termasuk Presiden Chili waktu itu turun langsung dan menunjukkan kepeduliannya akan keselamatan dari 33 orang yang terperangkap di bawah tanah. Saudara, kita melihat akhirnya setelah 69 hari terjebak di bawah tanah, 33 petambang ini dapat diselamatkan seluruhnya. Saudara, sungguh kejadian yang dramatis dan menegangkan ketika 33 orang ini terperangkap di bawah tanah. Semua orang dan institusi berusaha untuk menyelamatkan mereka. Kenapa? Tidak lain karena jiwa mereka berharga. Saudara, satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Dan inilah yang dialami oleh Zakheus dalam ayat yang kita baca. Zakheus adalah kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Saudara, pemungut cukai waktu itu adalah jabatan yang sangat dibenci oleh rakyat dan pemimpin Yahudi. Oleh karena satu, pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa Yahudi karena mereka bekerja sama dengan penjajah, itu bangsa Romawi. Yang kedua, pemungut cukai biasanya adalah seorang penipu karena menarik pajak lebih dari yang seharusnya. Dan posisi Zakheus saat itu adalah kepala pemungut cukai alias bosnya, sehingga ia semakin dibenci oleh orang-orang Yahudi. Bagi Zakheus yang penting ialah dirinya kaya. Saudara, semua orang menjauhi dan membenci Zakheus, sehingga mungkin Zakheus mengalami kekosongan dan jiwanya, sekalipun ia memiliki harta yang berlimpah. Tetapi sekalipun Zakheus orang ini benci, dijauhi oleh orang banyak, dan dianggap orang berdosa, tetapi di mata Tuhan ia berbeda. Di mata Tuhan ia berharga. Karena itu ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, Tuhan bertemu dengan Zakheus. Dan ketika Tuhan melihat Zakheus yang ada di atas pohon, Tuhan Yesus berkata, "Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Oh saudara, ketika semua orang membenci Zakheus, tetapi Yesus mengasihinya, Tuhan mencari dan menyelamatkan Zakheus. Tidak lain saudara, karena Tuhan mengasihinya. Karena Tuhan menunjukkan belas kasihan, dan Tuhan menunjukkan akan keberhargaan jiwa Zakheus di hadapan Tuhan.
Karena memang itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakeus orang yang berdosa, namun dicari oleh Tuhan, dan dia memperoleh keselamatan. Saudara kasih dalam Tuhan, dan kita melihat suatu perubahan yang begitu luar biasa daripada Sakeus. Ketika Sakeus bertemu dengan Kristus, ia bertobat. Dan dia katakan, ia akan mengembalikan uang yang telah diperas daripada orang-orang pada zaman itu 4 kali lipat. Bahkan dia hidup menjadi lebih baik. Saudara kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Jiwa Sakeus berharga di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, Tuhan katakan di ayat 9, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Artinya Sakeus mendapatkan yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan yang daripada Tuhan. Ia dicari oleh Tuhan, ia diselamatkan oleh karena kasih Tuhan, sekalipun ia adalah orang yang berdosa dan dibenci oleh orang banyak. Ini artinya seberapa hancurnya hidup kita. Mungkin kita merasa terlalu banyak dosa yang telah kita lakukan. Kita merasa orang-orang telah menjauhi kita. Tetapi ingat, melalui kisah Sakeus ini, bahwa Tuhan itu peduli dan mengasihi saya dan saudara. Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan saudara dan saya yang terhilang daripadanya. Karena itu saudara, kalau Tuhan sedang mengetok pintu hati saudara saat ini, segeralah datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, agar hidup kita dipulihkan. Dan setelah kita percaya, ambillah komitmen yang baru untuk hidup menjadi lebih baik dengan menjadikan Kristus yang utama, bukan lagi uang dan hawa nafsu kita. Saudara, sungguh besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah dari sorga, pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta ini, mau datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, mencari yang terhilang, mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Begitu besar kasih Allah kepada manusia, yang menerima kita apa adanya, namun ia tidak pernah lalai untuk merubah kita menjadi apa yang seharusnya. Dan melalui status baru yang Tuhan berikan, ia rindu melihat perubahan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita boleh menjadi saksi Tuhan dan memuliakan Bapa di sorga. Saudara, mari kita mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan di dalam dunia ini, untuk anugerahnya, untuk pengorbanannya. Dan mari kita hidup lebih sungguh lagi menghargai akan kasih Tuhan, dengan hidup menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Saudara, kiranya renungan ini memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan yang begitu besar, yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Engkau datang, Engkau menyelamatkan kami yang terhilang, sehingga hidup kami yang tidak berharga sekarang menjadi bermakna. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam hidup kami. Kami bawa hidup kami sepanjang hari ini Tuhan hanya kepadamu. Biar Tuhan memimpin, menolong, menjaga, dan menyertai kehidupan kami. Berbagai aktivitas kami, dari pagi sampai sore bahkan sampai malam, Tuhan sertai dan berkatilah. Dan Tuhan cukupkanlah segala keperluan, kebutuhan kami hari ini. Berbagai sakit penyakit yang kami alami, kami pun serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang campur tangan, kiranya Engkau Tuhan yang menjamah dan memulihkan kami dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan, tolong kami. Biar oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kuasa-Mu disalurkan, dan kami boleh disembuhkan.
Terima kasih Tuhan. Kami yang bergumul ya Tuhan dengan masa depan kami, Tuhan tolong kami, berikan kekuatan iman untuk kami boleh menaruh harapan kami hanya kepada Engkau. Tuhan Yesus tolong. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa kami Tuhan, dalam penanggulangan pandemi corona. Tuhan tolong vaksin yang sudah ada Tuhan, biar Engkau boleh memberkatinya, sehingga dapat menghentikan Tuhan, mengurangi penularan, penyebaran pada virus corona ini. Tuhan tolong berikan hikmat bagi pemerintahan kami di dalam pembagian dan pendistribusian daripada vaksin ini Tuhan. Tuhan tolonglah, berkati pemulihan ekonomi bagi bangsa ini ya Tuhan, supaya tidak bertambah banyak pengangguran dan bertambah dalam akan jurang kemiskinan. Tuhan tolong, kasihan, diberikan hikmat bagi pemerintahan Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami pada hari ini hanya kepada Engkau. Tuhan, ini permohonan kami yang kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.